Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Di sini kita akan membahas materi terkait bioekofisiologi echinodermata. Kami dari kelompok 4, saya Elisa Peningsi sebagai moderator, dan serta anggota saya Caroline Febrianita, Pierdoni Jonathan Sombing, Siti Masawa, dan Windy Nur Aini. Oke, jadi echinodermata itu merupakan penggabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Echinodermata berarti hewan yang berkulit duri. Echinodermata merupakan hewan invertebrata laut yang memiliki peranan sangat penting bagi ekosistem laut. Echinodermata memiliki ciri khas yang hanya dimiliki filum ini saja, yaitu mempunyai endoskeleton dari kalsium karbonat, sistem pembuluh air pedicelaria seperti penjepit, dan papula untuk proses respirasi. Hewan laut ini hidup bebas di perairan dan memiliki gerakan yang lambat. Morfologi echinodermata. Secara umum, echinodermata terdiri dari 5 kelas. Berikut merupakan morfologi dari setiap kelasnya, yaitu kelas Holitoroida. Holitoroida adalah salah satu anggota hewan berkulit duri atau berbintil atau juga echinodermata. Tubuh Holotoroida berotot atau dapat tipis atau tebal. Tubuh Holotorida berotot, sedangkan kulit dan halus dan berbintil-bintil. Warnanya bermacam-macam, ada yang hitam pekat, coklat, abu-abu, mempunyai bercak atau garis-garis pada punggung dan sisinya untuk melindungi diri dari musuhnya. Holitoroida mengeluarkan lendir yang beracun dari tubuhnya. Seperti contoh yang ada di samping ini, bisa kita lihat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pierdoni. Kepada Pierdoni dipersilakan. Baik, selanjutnya ada kelas Astreoida. Itu merupakan salah satu hewan penting dalam menjaga ekosistem laut dan pantai, berperan sebagai salah satu komponen dalam rantai makanan, memakan sampah organik dan hewan kecil lainnya hingga hewan kelas Asteroida dari film Echinodermata dijuluki sebagai pembersih laut dan pantai. Tubuh bintang laut berbentuk bintang, terdiri atas satu diskus, sentralis, dan 5 radi. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Ada juga selanjutnya ada kelas Ovicuroidea, yaitu bintang mengular memiliki cakram pusat yang jelas serta lengan-lengan yang panjang dan fleksibel. Mereka terutama bergerak dengan mencambungkan lengan-lengannya dengan gerakan yang mirip ular. Bintang ular dapat menggunakan kaki tabungnya untuk mencengkram substrat. Beberapa spesies merupakan pemakan suspens, sedangkan yang lain merupakan predator atau pemakan bangkai. Sistem morfologinya itu terdiri dari 2 bagian, yaitu oral atau ventral dan aboral atau dorsal. Bagian oral dan aboral tidak berduri. Bagian oral terdapat mulut berbentuk segitiga disebut rahang. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Oke, selanjutnya ada kelas Echinoidea yang terdiri dari jenis Diadema ectosum, yaitu bulu babi yang tidak memiliki lengan. Tubuh bulu babi berbentuk bulat seperti bola dengan pangkal seret dan tipis, memiliki bentuk oval, berwarna hitam pekat dan tidak terlalu panjang, seperti famili Diadematidae yang berduri tebal, miring, dan jaraknya rapat dengan selanjutnya tadi jaraknya rapat-rapat dengan memiliki mulut di pusat permukaan oral. Oke, selanjutnya
Jenis Echinometra mate yang merupakan bulu babi yang masuk ke dalam pensil ursin atau bulu babi pensil. Jenis memiliki ciri-ciri berupa duri yang besar, padat, dan panjang dengan ujung runcing durinya berwarna coklat, pada pangkal duri berwarna putih, serta cangkangnya berwarna hitam keperahan. Habitatnya di daerah karang dan perairan yang dangkal. Baru ada jenis Echinotrix calamari yang memiliki tubuh berwarna putih polos dan coklat gemilang, memiliki duri yang tebal yang berfungsi sebagai alat gerak dan perlindungan dari predator. Dan hewan ini memiliki rangka yang keras yang habitatnya di terumbu karang dan rubel atau pecahan karang. Selanjutnya dibacakan oleh Windy. Pada Windy silakan. Baik, selanjutnya kelas Crinoida. Crinoida yaitu hewan yang memiliki bentuk tubuh menyerupai tanaman pakis atau lili, dan morfologinya sebagai berikut. A. Memiliki susunan tubuh bersimetri 5, ventral radial simetri. Tubuh berbentuk cakram, disc di dalamnya terdapat sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem saluran air, sistem respirasi, dan sistem syaraf. B. Tubuh dikelilingi berbentuk perioral. Crinoidea memiliki sistem saraf yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu oral, sistem hiponeural, dan sistem aboral. Next, distribusi ekologi. Berikut merupakan distribusi ekologi Echinodermata di sini. Kelasnya yaitu kelas pada faktornya kondisi lingkungan, makanan, dan perlindungan diri terhadap predator. Beberapa faktor lain yang berpengaruh terhadap distribusi teripang seperti nilai suhu, kandungan oksigen terlarut atau DO, salinitas, kedalaman air, pH, substrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Caroline. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Caroline. Kepada Caroline dipersilakan. Selanjutnya kelas Asteroidea. Distribusi bintang laut di perairan bergantung pada faktor-faktor lingkungan seperti adanya substrat dan ketersediaan makanan. Nah, bintang laut hidup di dasar laut mengikuti kontur permukaan bebatuan. Pada beberapa habitat bintang laut yang mengalami kekeringan pada saat air surut, terjadi beberapa penyesuaian, yaitu pembenaman diri dalam pasir. Sebaran bintang laut yaitu berada pada karang hidup, karang mati, pecahan karang, substrat pasir, dan lamun. Selanjutnya kelas Ophiuroidea, di mana bintang mengular menyebar di ekosistem terumbu karang atau hidup bebas di dasar perairan lepas pantai. Pada daerah ekosistem terumbu karang, biota ini menempati berbagai habitat seperti karang hidup, karang mati, pecahan karang, dan daerah lamun. Selain itu, biota ini mempunyai sifat fototaksis negatif dan cenderung hidup bersembunyi di daerah penyebaran. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Sawah. Selanjutnya kelas Echinoidea. Bulu babi hidup di daerah terumbu karang yang ditumbuhi dengan alga dan daerah padang lamun dengan substrat yang agak keras seperti pasir atau campuran antara pasir dan karang. Bulu babi hidup secara berkelompok maupun soliter, tergantung dari jenis dan habitatnya. Kehidupan mengelompok merupakan adaptasi khusus yang berguna melindungi diri dari serangan predator dan juga mempermudah pertemuan sel telur dan sperma pada saat musim memijak. Selanjutnya, kelas Crinoidea. Beberapa jenis lili laut dapat menyesuaikan diri untuk hidup di dasar yang berlumpur lunak. Namun, habitat yang paling cocok buat lili laut adalah ekosistem terumbu karang.
Pada ekosistem terumbu karang, lili laut dapat mencapai diversitas maksimal. Diduga persyaratan hidup di ekosistem terumbu karang adalah sangat sesuai buat lili laut. Next kepada Feby, dipersilakan. Fisiologi terhadap lingkungan. Filum Echinodermata terdiri dari 5 kelas. Masing-masing kelas tersebut memiliki peran tersendiri terhadap ekologi laut. Echin disebut sebagai kunci ekologi yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Echinodermata mempunyai cara dan kemampuan berbeda dalam menentukan lokasi yang cocok untuk tempat hidupnya. Echinodermata lebih menyukai perairan yang jernih dan relatif tenang. Habitat Echinodermata paling tinggi terdapat di terumbu karang zona intertidal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor fisik dan kimia perairan. Baiklah, mungkin sekian dari pembahasan materi kita tentang Echinodermata pada kali ini. Terlebih dan kurangnya saya minta maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.